Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Nah, di video kali ini aku bakal share gimana caranya mengisi formulir pajak atau yang dikenal sekarang yaitu pajak Amerika di akun Google AdSense. Sebelum lebih lanjut lagi, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, di sini aku bakal arahkan untuk teman-teman pemula atau yang channelnya baru aja dimonetisasi atau juga teman-teman yang udah lama nge-YouTube. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula, jadi baru pertama kali ya untuk mengisi formulir pajaknya. Dan untuk teman-teman yang udah lama nge-YouTube juga, itu pasti dari bulan lalu udah dapat email gitu kan untuk disuruh menambahkan lagi atau kayak mengupgrade gitu pajak Amerikanya. Nah, jadi langkah-langkah ini itu nanti sama aja ya, mau itu untuk yang pemula atau yang udah lama nge-YouTube juga, itu bakal sama aja. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kenapa kok kita wajib banget untuk mengisi formulir pajak ini. Itu karena kalau kita nggak mengisinya, nanti gaji kita itu atau pendapatan kita bakal ditangguhkan kayak gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa gajian dari YouTube. Nah, kalau untuk masalah Kak, aku belum punya NPWP nih, itu bisa nggak ya gitu kan. Nah, nanti di tengah jalannya video ini aku bakal jelasin ya teman-teman perbandingan antara pakai NPWP atau nggak pakai NPWP. Oke, jadi simak video ini sampai selesai dan jangan di skip biar nggak gagal paham. Langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini untuk langkah pertama kita langsung aja pergi ke Google AdSense. Kita search di Google, teman-teman bisa menggunakan Chrome juga. Di sini kita ketikkan aja Google AdSense, terus kita nanti bakal masuk ke Google AdSense kita. Nah, di sini kita pilih yang login lanjutkan ke Google AdSense. Jadi langsung aja kita pilih yang kedua ini. Terus kemudian nanti dia bakal tampilannya seperti ini. Di sini kita pilih akun email yang udah kita daftarkan Google AdSense-nya untuk channel YouTube kita gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal diarahkan masuk ke Google AdSense kita. Lalu kemudian di sini kita klikkan aja tanda garis 3 yang paling pojok ini, paling atas. Terus kemudian kita klik di pembayaran dan kita klikkan lagi di info pembayaran. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Di sini akun pembayarannya kita pilih yang YouTube Indonesia ya. Jadi bukan yang untuk AdSense. Terus kemudian di sini bakal tampilannya seperti ini. Di sini udah kelihatan penghasilan kita itu berapa. Di sini kita scroll aja ke bawah, lalu kita klikkan yang dikelola setelan. Jadi langsung aja kita klikkan di bagian ini. Terus kemudian kita nanti bakal diarahkan yang tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Terus nanti dia ada info pajak Amerika Serikat yang di sini. Di sini langsung aja kita klikkan di tanda pensilnya untuk kita mengisi info pajak Amerikanya. Terus kita klikkan lagi di menu kelola info pajak. Nah, di sini kita geser aja ke atas. Jadi ini kita geser gitu ya ke atas. Jadi biar kelihatan yang bagian atasnya. Terus di sini ada tambahkan info pajak. Langsung aja kita klikkan. Terus di sini kita scroll aja ke bawah. Terus aja kita scroll. Di sini juga bisa kita baca-baca dulu ya untuk ketentuan pajaknya. Terus kemudian di sini langsung aja kita klik mulai formulir. Nah, di sini kita disuruh memverifikasi diri kita, itu kita menggunakan sidik jari ataupun kata sandi handphone kita. Itu tergantung masing-masing keamanan HP kalian ya. Terus kemudian di sini nanti dia bakal tampilannya seperti ini. Nah, untuk jenis akun channel YouTube kita, di sini kita pilih aja yang berorangan. Kemudian di sini langsung aja kita klikkan berikutnya. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah, terus di sini apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih yang tidak, karena kita bukan penduduk Amerika Serikat ya. Terus kemudian kita klik berikutnya. Terus kemudian di sini kita scroll lagi ke bawah. Nah, di pilihan jenis formulir pajak ini, di sini kita pilih yang pertama yaitu W8 Band. Yang ini formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jadi di sini kita pilih yang opsi pertama ya, yaitu W8 Band. Terus jika sudah, di sini langsung aja kita klikkan mulai formulir W8 Band. Kita klikkan aja yang tanda biru ini.
Nah, di sini ini kita geser dulu ke atas. Di sini tuh ada nama sesuai dengan identitas kita. Jadi di sini tuh wajib nama yang sesuai dengan identitas kita gitu ya. Jadi bukan nama channel kita. Terus kemudian di sini ada nama DBA. Ini opsional aja. Ini kita kosongin aja. Terus kemudian di sini kita pilih negara tempat kita itu kita pilih yang negara Indonesia. Nah, kemudian di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini itu ada yang namanya TIN asing. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung gitu kan TIN asing ini itu apa, di sini tuh kita bisa menambahkan nomor NPWP kita di TIN asing ini. Jadi misalnya gini, kayak di tadi awal aku buat video itu kan ada yang tanya gitu kan, kalau misalkan kita itu nggak punya NPWP itu gimana Kak, bisa atau enggak gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya NPWP itu nggak masalah ya guys, tapi itu perbedaannya kayak potongan pajaknya itu besar banget gitu loh. Misalnya kalau kita menambahkan NPWP di TIN asing ini, itu nanti potongan pajak kita bisa dari 0% sampai 10%. Tapi kalau kita nggak menambahkan NPWP, di sini potongan kita itu nanti mencapai sampai 30% kayak gitu. Jadi di sini itu bisa kita menggunakan NPWP, bisa juga kita tidak menggunakan NPWP. Yang bikin bedanya itu tadi cuman di potongan persen pajaknya aja. Kalau kita menggunakan NPWP, potongan pajaknya lebih rendah, tapi kalau kita tidak menggunakan NPWP, potongan pajaknya itu lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, jika sudah, langsung aja kita klik yang berikutnya. Nah, di sini ini tuh wajib banget untuk kita mengisi alamat tempat tinggal kita ya. Di sini ada negara, alamat, terus kota, provinsi, dan kode pos. Jadi di sini wajib kita isi sesuai dengan alamat tinggal kita. Terus kemudian di sini kita centang aja dan kemudian kita langsung pilih aja yang berikutnya. Terus di bagian ini kita pilih yang opsi kedua, yaitu ya saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan atau pungut pajak. Nah, terus di bagian negara ini kita pilih yang negara Indonesia. Selanjutnya di bagian ini tuh kita centang aja. Terus kemudian di sini kita scroll aja ke bawah. Selanjutnya di sini kita centangkan, kemudian di sini aku geser dulu. Nah, di sini kita pilih pasal dan ayat, yaitu pasal 13 dan ayat 2. Terus di sini aku geser dulu ke samping. Nah, di sini kita pilih tarif potongan pajak kita yaitu 10%. Jadi di sini itu kalau di awal tadi kita menambahkan nomor NPWP, maka kita bisa memilih potongan pajak yang paling rendah. Tapi kalau kita tidak menambahkan NPWP, maka kita tidak bisa memilih potongan pajak yang paling rendah. Otomatis nanti potongan pajaknya yaitu 30%. Selanjutnya di sini kita centang aja, terus di sini juga kita centangkan yaitu layanan atau pendapatan bisnis lainnya. Terus di sini juga kita pilih pasal dan ayat, pasal 8 dan ayat 1. Terus kemudian di sini juga kita pilih tarif potongan pajak yaitu 0%. Nah, selanjutnya di sini juga kita centangkan lagi, terus di sini kita centangkan lagi di royalti film atau TV, dan selanjutnya kita pilih pasal dan ayat yaitu pasal 13 dan ayat 2. Terus di sini kita geser lagi, kita pilih tarif potongan pajaknya yaitu 10%. Nah, selanjutnya di sini kita centangkan lagi, lalu kemudian jika sudah semua langsung aja kita klik yang berikutnya. Nah, di sini udah kelihatan semua ya, yaitu potongan pajak kita itu berapa persen. Di sini tuh ada 0%, terus ada yang 10%, 10% kayak gitu ya. Terus di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, di bagian aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat ini, di sini kita pilih aja yang tidak. Kemudian di sini kita centangkan aja, terus kita klik yang berikutnya. Selanjutnya di sini kita scroll lagi ke bawah, terus di sini kita centang aja yang saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Jadi nanti kita bakal dapat email ya, bukan surat kayak gitu. Selanjutnya kita langsung aja klik yang berikutnya. Nah, di sini kita centang aja, terus kita scroll lagi ke bawah dan kita pilih yang berikutnya. Selanjutnya di sini kita centangkan lagi dan terus aja kita scroll ke bawah. Terus bisa juga kalian baca-baca juga di sini. Terus kita scroll lagi ke bawah sampai ketemu di bagian ya saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Jadi di sini langsung aja kita centangkan. Terus kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di sini tuh udah ada nama lengkap resmi yaitu nama lengkap kita. Jadi bukan nama channel kita yang kita daftarkan tadi. Setelah sudah, di sini langsung aja kita klikkan kirim.
Dan ini dia info pajak kita berhasil diterima. Di sini udah ada keterangannya disetujui. Dan di sini juga ada tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku habis untuk formulir pajak kita ya. Jadi nanti kita wajib ya untuk mengisi formulirnya lagi, yaitu di tanggal, bulan, dan tahun yang udah ditentukan. Oke, itu tadi dia videonya, langkah-langkah untuk mengisi formulir pajak Amerika. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and share video ini ke sosial media kalian ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Ketemu lagi di video aku berikutnya. See you, bye-bye.